di sejarah terungkap nggak Pak alasan kenapa waktu itu dipindahkan dari Wanayasa ke Sinangkasih? Nah, teu kamunyul sugan Ya, itu, Pak. atau Teka Junti. Teka Junti Kampung sugan. halaman Pak Kadis. Ya, karena Apa sih yang mendasari? Berangkat dari falsafah Sunda, heug urang teudeun di handeulem hieum gesan sampereun, cag urang tuna di hanjuang sian gesan alaeun. Atas dasar falsafah itulah kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan bergerak, karena sesuatu yang diala kemudian di kemudian waktu, sesuatu yang disimpan dan kemudian diambil manfaatnya di kemudian waktu, itu adalah arsip. Dan itu menjadi spirit kami di Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Purwakarta untuk kita menyambungkan berbagai fazal kehidupan yang tersebar di dalam dimensi waktu yang berbeda untuk kita rangkai. Karena kami beranggapan, berkeyakinan bahwa kehidupan kamari, kiwari, dan masa depan itu terangkai dalam satu alur kehidupan. Kamari menjadi enteng kiwari, kiwari menjadi enteng bihari, dan itulah yang membentuk kehidupan sampai kapanpun. Siklus itulah yang akan menjadi rangkaian kehidupan. Dan hari ini, pagi ini, saya kedatangan 2 orang. Ada Pak Said Widodo, ini sejarawan, penulis Kabupaten Purwakarta. Yang saya tahu dari berbagai tulisannya banyak bercerita tentang Purwakarta, hal-hal yang saya pikir hal detil yang di luar luput dari perhatian orang. Pak Said ini secara detil mencari berbagai artefak, foto, dokumen dan sebagainya, rajin sekali. Dan kami di Dinas Arsip Perpustakaan di webnya itu punya pojok carita, dan Pak Said ini salah satu penulis di web kami. Juga hadir Kang Pap Gondo. Kalau ini sudah nggak asing lagi, ini mah tokoh seniman, Penari aku. penari juga, multi talenan. Gitu, Pak Said. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Selamat datang di Dinas Arsip Perpustakaan. Saya punya harapan besar dengan Pak Said, makanya beberapa saat yang lalu saya mengundang Pak Said untuk kita ya bersama-sama lah. Ya. Karena gini, kadang-kadang sejarah itu kalau hanya dilihat sekilas orang manfaatnya naon sih. Ya. Tapi kalau dalam waktu rentang yang lama ternyata tadi teh ya, kalau saya berpikiran generasi berikutnya teh kudu apal urang teh saha, lingkungan urang teh kos kumaha, baheulana teh kos kumaha. Ya. Sebab tadi teh ya saya berkeyakinan bahwa kehidupan ini tersambung dalam satu siklus. Ya. Kamari, kiwari, dan bihari itu menjadi satu kesatuan, dan yang sekarang menjadi kiwari suatu ketika akan menjadi kamari. Ya, betul. Dan itu harus tercatat. Gitu, Kang Pap, mangga. Ada apa ini? Aku kan penari, Pak. Hah? Aku mah santai saja. Yang paling penting begini, Pak. Saya selalu memegang teguh amanat Kelunggung, Pak. Hananguni hana mangke, tan hananguni. Dan harapan. Nah, moal aya ayeuna lamun ubah lah. Ya, Gitu kan. Betul. Purwakarta teh kumaha, Pak? Da abi mah resep mika deui mikanya kaca lemah cai Purwakarta. Ya. Tapi abi bingung, Pak. Purwakarta teh kumaha mimitina jual Purwakarta, nah Mangkarta ngadirikeun atau neng Purwa kan teu apal aku mah. Oh, ayeuna momentumna hari jadinya. Tah eta tuh teu apal. Ai Bapak apal teu? Ya justru eta. Alina apanya ieu mah nya. Pak Alina mah aya. Kumaha Pak kapungkur Pak? Ieuna lamun nyarios kan mimiti aya teh kudu aya nu ngababakan heula. Ngababakan teh lamun cek bahasa ngabalada yang memulai. Meureun baheulana teh kumaha sih Purwakarta teh? Penasaran. Betul. Ya, baik, terima kasih. Atur nuhun ke Pak Kadis, ke Pak Gondo, Pak. Bukan. Kamu lah, Pak. Pak Gondo. Siap. Siap. Ya, atur nuhun. Jadi begini, sebetulnya keberadaan Purwakarta itu tentu tidak muncul secara ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba satu pemerintahan dibangun di suatu tempat ujuk-ujuk juga. Semua itu
tentu saja berproses. Dan proses itu sangat panjang. Bermula dari keberadaan Kabupaten Karawang yang saat itu dipimpin oleh Raden Adipati Arya Singapura Bangsa ketiga atau Adipati Kertabumi keempat gitu. Dan atas surat perintah, surat pengangkatan atau kalau zaman Belanda itu disebut bislit ya. Kalau zaman dulu itu piagam. Mun aya nama SK menurutnya. Iya, surat keputusan. Kalau zaman dulu disebut piagam gitu. Jadi, dan itu dibuktikan dengan keberadaan pelat kuningan kandang sapi. Jadi piagam pelat kuningan kandang sapi, dan itu ada 3 buah, bukan 3 bentuk, 3 buah. Disebut kuningan kandang sapi, apakah karena itu ditemukannya di kandang sapi? Surat keputusan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram Islam itu ditulis di dalam plat kuningan. Nah, kenapa disebut kandang sapi? Ada yang gede, ada yang letik. Karena dahulu ditemukannya di wilayah Desa Kandang Sapi, distrik yang sekarang ini disebut Tegalwaru, wilayah Kabupaten Karawang. Dan itu oleh pemegangnya kemudian entah bagaimana caranya, entah diserah terimakan dengan sukarela, ikhlas, entah itu dirampas, walau alam bisawab. Tetapi yang kemudian memegang itu adalah seorang Belanda yang namanya De Poster gitu. Dan sampai hari ini pun masih dilacak oleh saya keberadaannya gitu, karena dimanapun belum ketemu, baik di Arsip Nasional, di Museum Nasional, Perpustakaan Nasional belum ketemu gitu. Bahkan di negeri Belanda pun ini saya masih cari-cari informasinya, keberadaan itu di mana gitu. Dan saya mengetahui mengenai keberadaan itu dari buku karya Dr. Brandes. Ada tulisannya itu, dan itulah cikal bakal keberadaan Kabupaten Karawang. Dari beberapa bupati yang ada, Raden Adipati Arya Singapura Bangsa ketiga, kemudian ada Raden Adipati Arya Panartayuda pertama, kedua, ketiga sampai keempat dan kelima, sampai kemudian ada Raden Arya Sastradipura, ada Suryalaga, sampai akhirnya dipegang oleh keturunan dari Bogor atau Kampung Baru, yang notabene itu adalah keturunan Cianjur dalam Cikundul, sampai akhirnya ke dalam Segala Herang, yaitu Raden Arya Wangsa Goparana. Nah, namanya siapa? Namanya Raden Adipati Arya Suryanata atau dalam santri Suryanata. Ya, yang memindahkan Puserdaya, ibu kota Kabupaten Karawang, ke Wanayasa. Sayang setelah dipindahkan ke Wanayasa, beliau itu menjabat sampai antara 1821 sampai 1827. Kemudian digantikan oleh adiknya yang juga tidak berumur panjang, meninggal pada masa jabatannya, yaitu Raden Adipati Arya Rajadinata. Kemudian digantikanlah oleh adik kandungnya lagi, namanya Raden Adipati Arya Suryawinata atau dalam selawat, yang kemudian memindahkan ibu kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 1830. Jadi urang teh masih Karawang hari teh pas di masih Kabupaten Karawang. Belum disebut Kabupaten Purwakarta. Nah, setelah dipindahkan oleh Raden Adipati Arya Suryawinata atau dalam selawat ke Sindangkasi, maka kemudian mulailah dilakukan pembangunan secara fisik, struktur infrastrukturnya begitu kan, termasuk ya pendopo kabupaten dan sebagainya. Sampai akhirnya beliau dalam selawat itu mengajukan permohonan atas pendapat beberapa pihak, baik itu dalam selawat, kemudian ada saudara sepupu beliau yang namanya Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf bin Raden Ereji Negara atau Syekh Bain Yusuf, dan kemudian ada Huf Jaksa yang disebut sebagai namanya itu Mas Wana Praja. Dan dengan tokoh masyarakat yang ada, akhirnya sepakati nama ini harus kita ganti dengan harapan dan cita-cita ke depan akan menjadi lebih baik, yaitu namanya adalah Purwakarta. Purwa itu artinya mimiti, awal mula, sedangkan Karta itu kerahajaan, kemakmuran, kesuburan, kemakmuran. Gitu. Jadi diharapkan Purwakarta ke depan menjadi suatu pusat pemerintahan yang dari awal sampai akhir nanti akan tetap maju, tumbuh, berkembang dengan kesejahteraan seperti itu. Izin Pak, tadi kan Bapak berbicara bahwa sampai saat ini masih ditelusuri ya, masih tentang kandang sapinya, plat kuningannya, kandang sapi. Seandainya
itu plat kuning Karangsari tidak ada, bagaimana Pak? Apakah akan mengurangi sejarah atau diganti dengan kandang domba misalkan? Gimana Pak kira-kira? Kan itu ditemukannya di desa Kandang Sapi. Nah, Kandang Sapi itu sekarang sudah terendam air danau. Jatiluhur. Ya. Tapi itu ada dan itu sudah dicatat oleh Dr. Brandes dalam bukunya, dan dalam buku saya itu saya cantumkan transliterasi tulisan dari bahasa Jawa Honocoroko itu lengkap sudah. Nah, di sejarah terungkap nggak Pak alasan kenapa waktu itu dipindahkan dari Wanayasa ke Sinangkasih? Nah, teka muncul sugan ya, atau teka junti pengalaman Pak Kadis. Ya, karena apa sih yang mendasari pemindahan ibu kota Kabupaten Wanayasa itu adalah karena dipandang ini terlalu jauh di pegunungan, kenapa nggak lebih rendah supaya akses kemanapun itu bisa mudah tengah-tengah. Kenapa? Karena saat itu dipandang perlu membentuk suatu pusat pemerintahan yang dekat dengan pusat perniagaan, yaitu adanya gudang kopi dan pelabuhan kopi di Cikau. Jadi atau Cikau Bandung hari ini. Kembali atas pertimbangan peradaban air dan sungai berarti. Nah, itu dia. Pada saat itu kan lalu lintas barang kan lebih dominan melalui itu. Nah, pertimbangannya seperti itu. Kemudian juga karena di sana mulai akan dilakukan perkebunan secara luas, baik teh, kopi dan lain-lain. Apalagi tahun 1830 itu memasuki masa yang namanya masa Kulturstelsel atau tanam paksa. Di zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch 1830 sampai 1834 gitu. Dan tanam paksa itu kan berlangsung selama 40 tahun dari 1830 sampai 1870 gitu. Akhirnya dipandang perlu ini sudahlah kita di sini saja cari yang lebih rendah supaya mudah aksesnya kemanapun. Karena saya gini Pak, saya selalu berkeyakinan bahwa leluhur kita melakukan sesuatu itu pasti ada asbabun nuzulnya. Nggak akan ujuk-ujuk. Lamun baheula mah kan rek pindah wae pasti tirakatna. Itu mah sebenarnya tirakat itu bukan hanya dari sisi mistis ya. Itu menyambungkan antara diri dengan alam kan. Sebenarnya lebih ke kontemplasi. Dipindahkan ke Sinangkasih pasti atas tadi teh ya kan pertimbangan logisnya dekat dengan sumber perniagaan. Karena Wanayasa dianggap jolok atau terlalu terpencil kalau untuk menjadi pusat. Terus dianggap itu menjadi tengah-tengah, dia menjadi center kan. Betul. Karena wilayah Kabupaten Karawang itu kan dulu sangat luas, meliputi wilayah 3 kabupaten sekarang, Purwakarta sendiri, Karawang dan Subang. Jadi kan lamun jalmi ayeuna mah pakai parameter keilmuan. Ngadamel heula uji kajian akademik. Bikin dulu DED-nya. Kan kolot baheula mah bisa jadi momentumnya melalui tadi tirakat atau dia bertanya ke yang lebih tua dan sebagainya. Dan itu ada satu peta yang cukup tua kalau saya bilang itu dibuat tahun 1789. Peta itu menunjukkan wilayah Kabupaten Karawang dari mulai Karawang yang sekarang kita kenal ini sampai ke sebelah timur. Itu makanya Pak, saya mah kadang-kadang sedih Pak. Kolot urang teh ngaranan, ngababakan tempat itu kan dengan susah payah, menyambungkan dirinya dengan lingkungannya. Tiba-tiba ini gara-gara aya perumahan, robah misalkan jadi Sinangkasih Regensi. Sedih orang Pak. Sedih. Kalau orang tua kita zaman dulu kan justru tidak pernah menggunakan istilah lain selain bahasa lokal. Makanya disebut kearifan lokal wisdom. Pakai nama Sunda, Purwakarta. Nama yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, memindahkan ibu kota Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sinangkasih juga bahasa Sunda mah teu sagawaya. Tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, ujuk-ujuk, tapi melalui kontemplasi pendekatan kepada Khaliknya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pembentukan Kabupaten Karawang itu bersamaan dengan penentuan ibu kota di Wanayasa nggak? Atau pada saat pembentukan Kabupaten Karawang itu pernah ibu kotanya di mana dulu sebelum ke Karawang Wanayasa? Itu pernah beribu kota itu pindah-pindah. Misalnya kan pernah di dulu ada wilayah namanya Tunggak Jati, gitu kan. Kemudian pernah ada ibu kota tuh di Bunut, Kertayasa, pernah di Uduk-Uduk.
Makanya kalau ada uduk-uduk, dasarnya mau uduk-uduk. Padahal itu uduk-uduk nama tempat. Oh, Gitu, berarti Karawang. yang sekarang viral di Purwakarta teh dari uduk-uduk itu ya, nasi uduk Pak Supri. Nah, itu Dari beda situ ya lagi. sejarahnya ya? Beda lagi Uduk. itu. Oh, beda lagi? Beda lagi. Oh. Nah ini sedikit saja bedanya dengan nasi uduk. Nasi uduk itu asal katanya Nyambung, Pak. wuduk. Wuduk. Nasi wuduk. Wuduk. Asal kata dari wudhu, Oh. bersuci sebelum sholat. Nah makanya kenapa nasi buduk yang asli itu sebetulnya berwarna putih. Karena berasnya itu kalau bahasa Jawa dipususi. Di apa ya namanya kalau diisikan. diisikan sampai bersih, kemudian pakai santan yang apa putih dan disaring. Makanya kenapa kok itu nasinya putih, karena yaitu Dan Tinu wudu. lambang kesucian. Sucian. Tapi nama jadi koneng kan berarti kayak namanya. Nah itu Tahu nasi koneng. modifikasi. Oh, modifikasi. Oh, bukan karena itu melambangkan dosa kotor koneng itu. Nah, Tentunya. dari asal kata wudhu, di Jakarta dari nasi uduk, di Purwakarta nasi uduk. Di Melayu, Malaysia dan sekitarnya nasi lemak. Nasi lemak. Itu bedanya. Oh, beda. Padahal asal katanya nasi uduk. Kalau lemak Dari mah- bahasa asal kata bersuci kan. Purwakarta kan nasi uduknya viral beda dengan yang lain. Iya. Kalau nasi lemak kan itu penyakit ya, lemak sapat ya. Nah, kepindahan ke Wanayasa kira-kira apa yang mendasari? Oh ya. Tadi Nah, tuh itu. kan adanya Piagam Plat Kuningan kandang sapi gede dan litik itu adalah merupakan suatu surat putusan Sultan Agung Hanyokrokusumo yaitu bertanggal 14 September 1633. Iya. Gitu. Kalau dikonversikan ke tahun Masehi Iya. gitu. Nah, pemindahan ibu kota Kabupaten Karawang ke Wanayasa pun itu kan didasari pertama Karawang itu karena dataran sangat rendah, lebih rendah dari Purwakarta. Maka rawan banjir dari Sungai Citarum dan sungai-sungai di sekitarnya. Gitu. Satu, kedua, karena namanya daerah rawa-rawa, banyak sekali terjangkit penyakit malaria. Zaman dulu itu sudah ada malaria. Iya, Oh, iya, iya. malaria juga Iya. ada dulu ya. Sana malah rindu, Kak. Bukan, Lebih ke Malarinu. Malarinu Pak. tropi Iya. kangen gitu ya. Iya. Aku nggak bisa ngangenin siapa-siapa, Pak. Terus yang ketiga itu ya namanya sering terjadi banjir segala macam. Perampok juga menimba di air keruh. Ya, Oh. banyak perampok yang Geus maripu hirup tanya. Nah, geus maripu dirampok Rampok. lagi. Katuduk tuh. Itu. Dan kemudian dipikir ini terlalu panas. Tuh. Iya. Terlalu panas. Orang-orang Belanda pun tidak cukup betah sebetulnya berada di Karawang. Karena nyamuknya ya untuk bilangnya saya rojim kan gitu, banyak sekali gitu. Jeung noni nambah. Akhirnya ketika dipindah ke Wanayasa, sungguh sangat senang sekali. Gitu. Kan di negara nanti Pap. Noni Belanda nanti betah. Udah betah pindah ke Wanayasa. Wanayasa. Ternyata luhur teuing, pindah ke perniagaan. Yang menarik, Wanayasa itu pada masa pemerintahan Raden Adipati Arya Suryanata atau Iya. dalam santri, pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu membuat suatu keputusan yang mengubah sampai hari ini kita berubah. Nah, apa yang berubah? Yaitu ada perkebunan teh. Perkebunan teh itu awalnya teh itu kan sudah lama ditanam. Iya. Tetapi kemudian mulai dibudidayakan tuh di Gunung Mas, di Cusurupan Garut dan di Wanayasa. Nah, di mana Wanayasa batas-batasnya itu dari mulai Parakan Garokek, kemudian Sukadami, Sindang Panon, itu batas-batasnya itu. Dan sampai sekarang saya sudah temukan petanya itu. Sindang Panon Bojong ya, itu batas-batasnya. Dan pabrik teh itu pernah ada di sekarang sudah bekasnya sudah hilang, sudah menjadi pondok pesantren Wahabi Salafi itu barangkali ya. Pondok Alman Harj apa itu. Nah, itu dulu pernah ada bekas di pabrik teh yang pertama kali di Nusantara. Cakat Parakan Garok rek bener daerah. Namanya Kampung Parakan Ceri, Desa Pusaka Mulia. Pusaka Mulia, iya. Sementara kira-kira sekarang. Kalau dulu suka disebut Pasir Negara Cina atau Negara Cina dari Negara situ. Cina. Pabrik teh pertama. Iya, di Nusantara itu di Nusantara. sana. Aya di urang. Kemudian yang kedua di Sindang Panon. Bapak boleh tepuk tangan dulu buat Boleh, enggak. Bangga, saya bangga. Yang ketiga Sukadami. Nah, yang Sindang Panon walau alam bisawab, tapi yang Sukadami sekarang tempatnya jadi tempat yang agak wingit. Orang malas masuk karena sudah lama ditinggalkan. Nah, itulah yang menarik. Jadi penanaman teh pertama
di wilayah Kabupaten Karawang saat itu ada di Wanayasa. Pabrik teh pertama di Nusantara justru ada di Wanayasa. Siapa yang punya jasa mengembangbiakan teh di sana? Yaitu ada seorang Belanda keturunan Yahudi namanya Jacobus Isidorus Lodewijk Levian Jacobson. Aduh, saya gitu ngaran. Jacobus lah kah? Atau kalau disingkat Jill Jacobson. Nah, gampang. Jill Jacobson. Itu ditanam tahun 1827. Gitu. Nah, pabrik teh pertama di Nusantara itu dibangun tahun 1830. Gitu. Ya, tahun yang sama dengan berakhirnya Perang Diponegoro di Jawa Tengah. Tapi pabrik teh akhirnya di Wanayasa masih ada, Pak? Pabrik teh? Pabrik teh yang baru-baru lah. Yang baru-baru? Iya. Kalau dulu suka disebut belong atau belong gitu. Pantesan Mbak Ayi pindah ke Nung Teh, orang Wanayasa kan? Siapa itu? Mbak Ayi, polisi. Oh. Nung Teh, keren sih, Pak. Iya. Maju, Pak. Nah, itu pentingnya orang apal sejarah teh, Pak. Gitu. Betul. Jadi kan baru ya saya baru tahu setelah Pak saya sampaikan ternyata pabrik teh pertama di Nusantara aya di urang. Tanaman teh pertama juga kita salah satunya juga yang menarik setelah 8 tahun ditanam, teh pertama kali diekspor ke Eropa melalui perlelangan teh di Amsterdam. Itu tahun 1835 dan teh Indonesia memecahkan rekor menjadi teh paling enak setelah teh Cina. Nah, asalnya memang dari Cina kan? Iya. Tingkat dunia. Karena Cina itu kan subtropis, ya kan? Bahkan iklim ke arah sebelah selatan tuh di daerah Yunan. Kita ini tropis, tapi di daerah pegunungan ditanamnya. Jadi tentu saja lebih cita rasanya lebih enak, lebih unik. Nah, bersaing jeung Cina, Pak. Entah. Emang Cina yang pertama tolong sih selalu. Cina itu kan pertama kali yang memperkenalkan teh ke seluruh dunia itu Kaisar Shenyong. Oh, jadi ketika menyuguhi air minum, pelayan istana itu tanpa sadar kejatuhan teh. Tapi kalau dikobok, cenah meureun dosa gitu kan. Dibiarkanlah teh itu. Nah, akhirnya ini kok ada pas mau diminum Kaisar, ini kok ada daun, tapi dicoba diangkat, diminum, kok enak. Nah, dicari tanaman yang sama. Oh, ini ternyata gitu. Kalakai mudah-mudahan benar. Jadi bahasa lagi daun teh. Keur minum kalakai murah. Enak rasanya dan setelah minum itu rasanya kok jadi segar badan. Terus bahasa jadi keluar langsung Saya pasti pernah gitu, murah pas diminum paham. Tai cacak. Cacak. Keren. Berarti Purwakarta sudah dari dulu, Pak ya? Ya. Itu 1830. Ini diketahui oleh presiden Pak masalah Purwakarta bangga pisan tapi emang ini sejarah ini kalau presiden pernah main Wanayasa. Nah, itu pertanyaan apa lunya. Jadi ketika diekspor itu ada kurang lebih 200 peti yang diekspor ke Eropa melalui pelabuhan Amsterdam di Belanda. Kemudian dilelang. Inggris aja, waduh cenah kalah kita sering beli dari Jepang Decima atau dari Cina. Ternyata ini ada yang baru, rekor baru cenah. Cita rasanya sangat disukai. Nah, dari situ akhirnya muncullah teh Java. Padahal dari Wanayasa. Itunya ide Java, bukan Jawa Tengah ya. Iya, Java, West Java. Teh Java, West Java. Teh Java. Makanya kopi pun yang pertama ditanam di wilayah Tatar Sunda kita yang sekarang Jawa Barat. Di mana? Di Cianjur. Kopi mah. Beberapa ratus tahun sebelumnya. Kalau teh itu kan 1827 ya. Tapi kalau kopi itu mulai dibudidayakan 1700-an. Jadi jauh lebih awal. Dan yang dikenal di luar negeri itu teh dari Jawa. Belum ada teh Brasil, kopi Brasil, belum ada kopi Vietnam. Kolombia belum ada. Nah, pentingnya kita yang mengungkap yang begini ini, Pak. Kita dari sisi pemerintah daerahnya, ya ketika mengembangkan sesuatu, kita harus tahu akarnya. Jadi mengembangkan sesuatu itu memang harus punya akarnya. Jadi kalau sekarang misalkan pemerintah daerah berupaya mendorong masyarakat untuk kembali, ayo orang kembangkan deui teh. Itu bukan sesuatu yang salah, sangat tepat sebab kita pernah jaya di sini. Betul. Ini keunggulan kita dan saya yakin sampai sekarang Belanda pasti pada saat itu punya alasan yang kuat kenapa menanam teh
di situ. Dan dari penanaman teh itu kemudian muncullah tuan-tuan teh. Belanda deui wae. Belanda juga. Oh, berdomsek. Belanda lagi. Jadi misalkan kalau di wilayah yang sekarang Kabupaten Subang, itu dulu ada namanya perkebunan Pamanukan NC Asem Landen. Kalau di Kerawang itu Tegalwaru Landen. Nah, yang pegang Pamanukan NC Asem Landen itu adalah seorang tuan tanah, ya, yang namanya Peter Willem Hofland. Bayangkan itu tanahnya satu Kabupaten Subang sekarang. Si Aki Weter teh. Aki namanya kan Peter Willem. Aki Peter lah. Kata Uyut teh aduh. Beunghar gitu, Pak. Beunghar. Jadi kalau nyebutnya Tuan Hofland. Tuan Hofland. Peter Willem Hofland. Jadi ayahnya Belanda, ibunya orang India sebetulnya. Iya teh namanya teh peranakan sih abdi nih. Ibu Bandung, Bapak Hansip. Saling Mas. Gitu Pak. Oh, peranakan baheula oge nya. Nah, terus Pak. Nah itulah kemudian di wilayah Bandung sekarang itu melahirkan tokoh-tokoh misalkan seperti keluarga Kerkhoven. Ya. Kerkhoven itu Kerkhof itu kuburan, makam Belanda. Ini Kerkhoven itu punya anak mantu cucu yang banyak, yang juga semuanya adalah pengusaha-pengusaha teh. Nah sampai muncul Rodolph Edward Kerkhoven terakhir yang hari ini tempatnya berusaha itu menjadi pusat penelitian teh dan kina. Satu-satunya di Indonesia itu di Gambung. Di Cicendo aya kina pabrik kina. Di wilayah Gambung, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Oh iya, pabrik kina itu. Tuh. Pak, pertanyaan saya boleh Pak? Asa ambak abi lain ambak kumanya. Orang pribumi na bet ku batur gitu ku Peter Raden Tuan Pet, Pedong saya. Misalkan tuh Bapak Supri misalnya bahan kan Supri Warata Kal, wah keren itu kan sejarah itu. Nah buat ku batur gitu Pak. Kok naon Pak jawabannya Pak? Buat dikuasai ya, gitu. Itu karena kita masih dijajah nanti itu. Si tidak suka tidak suka ya mau bagaimana. Semua teh aja badai kumaha deui wae. Tapi kadang-kadang urang kudu nganuhunkeun oge, Pak. Senang mah nuhunkeun. Mau kena teh botol ayeuna nya? Enggak, bukan. Kalau pada saat itu Belanda teu nanam teh di Wanayasa, moal aya perkebunan teh di Wanayasa di Bojong kira perti. Tidak ada yang dingin-dingin di mana. Oh iya. Moal aya, Pak. Nuhunkeun oge nya. Kudu nganuhunkeun oge, Pak. Gitu. Nah, kemudian di wilayah Pangalengan sekarang itu dulu ada perkebunan teh Malabar. Pemiliknya adalah Karel Albert Rudolf Boska. Tuh, jadi wah. Makamnya ada, rumah tempat tinggalnya disebut Wisma Boska ada. Jasanya mendirikan Teropong Bintang Boska, mendirikan Gedung Merdeka yang pernah dipakai Konferensi Asia Afrika dan kampus Institut Teknologi Bandung, di mana Insinyur Soekarno pernah kuliah di sini. Insinyur sate Marangi mah teu urang Belanda didirikeun nya. Lagi Indonesia kene kabayang Marangi didirikan oleh Walter Box Way. Wah. Untung Pak. Tapi karena memang penjajahan pada saat itu banyak. Pengayaan kegiatan atuh Pak berdasarkan sejarah naon atuh Pak? Atau tarian naon atuh inspirasi ini. Sudah lama ingin menggagas sebetulnya. Pernah digagas sebelumnya tapi juga mandek gitu kan karena yang semangat saya yang lain kececas gitu kan, jadi enggak gayung bersambut. Saya pengennya tuh ada wisata malam, wisata sejarah atau apalah namanya gitu, tempat-tempat yang bersejarah di Purwakarta. Jadi guide pun harus yang menguasai betul soal sejarah. Jangan asal comot tahunya dari mana nggak tahu gitu. Ya memang gini, kadang-kadang orang berpikiran apalagi mengenai arsip ya, arsip, artefak lain sebagainya. Pasti nudal dina pikiran tiap orang awam, ini mah dokumen hanya berkas dan lain sebagainya. Titik sampai di situ. Padahal kalau kita kaji lebih kayak tadi kan sangat luas kan. Ini menjadi titik awal kita untuk mengembangkan berbagai hal. Betul. Setuju. Termasuk ke ekonomi, ke sosial, masalah budaya. Nah, kayak misalkan kita punya diorama. Diorama itu arsip. Itu adalah arsip statis kita. Itu adalah arsip yang kita mencek empap jeung saya sebetulnya diakrobatkan dalam
digital dan media kreatif. Tadi terungkap juga kan Mas Said ingin ada kayak wisata jelajah malam ke tempat-tempat yang punya nilai sejarah. Nah, saya juga dengan Mang Pap nih lagi mau membuat sendera tari yang bercerita tentang Purwakarta dari awal kelahiran sampai dengan Purwakarta saat ini. Kan apalagi tepat nih hari ini kan kita sedang momentum Hari Jadi Purwakarta. Kan peringatan Hari Jadi itu yang terpenting adalah kita mengkontemplasi diri kita tentang perjalanan Purwakarta dari awal sampai saat ini. Betul. Apa sih yang sudah dilakukan? Sudah seperti apa? Sambil kita, ya kalau saya kan bagian dari pemerintah daerah, sambil kita memikirkan Purwakarta ke depan akan seperti apa. Jadi Milangkala itu ulangan seukur Milang Kalangkang. Betul-betul harus menghitung jejak. Iya, ulang hitung konten seperti apa, rasa Sundana kumaha gitu. Terus Mika Cinta, Mika Dede harus betul. Jadi suka yang Sunda. Milang kala kan milang itu kan menghitung, kala itu kan waktu. Ya, waktu itu kan bukan menghitung hari ya, kayak lagu itu. Waktu itu kan dengan segala isinya kan, dengan segala momentum yang pernah terjadi. Nah, kembali masalah tadi ada yang tadi belum sempat diguar, itu mengenai Titi Mangsa, hari jadinya Purwakarta. Nah, itu 20 Juli 1831. Berdasar apa? Berdasar Besluit asisten residen yang berkedudukan di Sinangkasih waktu itu, yang bernama Guillemot de Sierre. Jadi ada 3 lembar surat. Yang satu itu surat permohonan dari yang berasal dari Bupati Karawang di Sinangkasih, Raden Adipati Arya Suraminata, dan yang 2 lembar itu adalah Besluit surat keputusan permohonan pembentukan penggantian nama Sinangkasih menjadi Purwakarta. Sinangkasih dulu lah. Nah, sayangnya Purwakarta belum lama dibangun, ya, belum lama berdiri. Dari tanggal 9 Januari 1830, kemudian berubah nama dari Sinangkasih menjadi Purwakarta 20 Juli 1831. Tiba-tiba tanggal 8 malam 9 Mei 1832 terjadi huru-hara pemberontakan Cina di Cina Makau. Cilangkap yang disebut Cina Makau. Gitu. Jadi 8 malam 9 terjadi perang pemberontakan oleh Cina Makau di Cilangkap, kemudian masuk wilayah Maracang sampai wilayah Purwakarta. Semua warung-warung rumah penduduk dijarah, dirampok. Tapi tidak ada yang diruda paksa atau dibunuh, hanya barang-barang diambil, gitu kan. Sampai wilayah Purwakarta. Nah, gedung-gedung semua dibakar. Kantor bupati saat itu, pendopo, kemudian seperti rumah kontrolir dan lain-lain, termasuk rumah sakit. Bukan rumah sakit Bayu Asih ya, belum ada saat itu. Kan pada saat itu Cina Makau di kita itu kan sengaja didatangkan oleh Belanda untuk mengerjakan ya berbagai hal ya, proyek-proyek strategis ya, perkebunan, pembangunan dan sebagainya yang saya baca. Nah, mereka bisa melakukan pemberontakan yang sedemikian masif, berarti kan mereka besar kalau gitu pada saat itu. Besar enggak terlalu, cuman di bawah 1.000 orang total semua yang melakukan orang Cina mah bisa itu ya bunuh kayak Pak didatangkan maksudnya kumaha didatangkan Belanda. Jadi begini ya dulunya. Kenapa Belanda mendatangkan buruh perkebunan atau pekebun itu? Karena pertama itu adalah untuk perkebunan teh. Karena mereka memang piawai mengolah teh. Siapa yang bawa pertama kali ke wilayah Kabupaten Karawang di Wanayasa itu yaitu tadi para pekerja Yakobson. Awalnya 15 orang, seberapa. Dari mulai menyemai dan sebagainya, menanam, merawat, memelihara, memupuk dan sebagainya. Sampai akhirnya Belanda, ini harus kita datangkan lagi. Didatangkan dari daratan Cina, Cina bagian Tenggara. Dibawa termasuk dari Pulau Hainan dan lain-lain itu. Bukan dari Makau sebenarnya, karena Makau sudah dikuasai oleh Portugis. Bukan dari Hong Kong karena saat itu sudah dikuasai Inggris.
Gitu. Ya itu menghancurkan bangunan-bangunan Semua. pemberontakan. Iya. Saya kasihan pada saat itu ada namanya Pak Maman itu baru mendirikan kosan Pak pada saat itu apa-apanya Maman apa? pada saat itu. Kan Maman. Karena ingin kosan berarti geus dibabadi ku Cina. Bukan ini, itu Tahun 83 1832. 1832. Ya, Berontakan, Sinapsi mereka juga itu- kena dampak. Iya, dampak. Mereka melakukan pemberontakan itu para pekerja yang berada di kebun-kebun namanya kayu manis, kemudian tanaman murbei Iya. untuk tanaman ulat sutra itu, Iya. kemudian ada kopi Iya. dan ada teh yang dicoba dibudidayakan di dataran rendah. Ada tarum atau nila atau indigo gitu. Jadi tanaman indigo itu yang warnanya biru nila ungu lah gitu ya warna itu untuk bahan celup pakaian. Dan harganya cukup mahal di pasaran Eropa. Nah, besok harinya tanggal 9 malam 10 terjadi juga pemberontakan yang sama. Dari mulai pasir negara Cina itu masuk Wanayasa. Sampai jatuh korban ada orang Belanda pangkatnya Letnan 1 kalau bahasa Indonesia itu. Kalau orang Sunda nyebutnya Seperlau, padahal nama aslinya itu Eerste Officer de Lau. Nah, orang Sunda namanya gampangnya Seperlau. Seperlau. Makanya ada hutan yang tempat dia dibunuh, ada batu nancep, akhirnya leuweung Ciperlau cenah. Ciperlau orang Sunda mah gampang. Cibeber, kecamatan Kira Pedes. Saya nyebut asli mah yang sih kudu kieu bibir ge. Saya kudu kieu nya. Nah, saat kejadian itu ada orang pribumi, pejabat pribumi yang namanya kalau dulu pangkatnya itu kedudukannya jabatannya sebagai Huf Jaksa, kepala jaksa namanya Mas Wanapraja. Diamankanlah di pabrik teh tadi yang disebut Belong itu. Tempat ngokolakeun teh bahasa Sundanya begitu. Tempat pengolahan teh itu artinya pabrik teh. Saya juga pernah baca Pak, katanya pemberontakan saat itu terkait juga dengan insiden di Rancadara. Yang pemberontakan Cina Mau itu. Iya. Karena mereka dari sana berusaha untuk masuk membantu teman-teman yang sudah berada duluan di Purwakarta. Kemudian dari Purwakarta ini ada pasukan yang maju ke atas ke arah Wanayasa. Kalau bahasa Sunda mah pasang rok jalan, ketemu di jalan perang di situ. Perang cambuk, hirup-hirup paeh-paeh gitu kan. Dan, banyak dari kedua belah pihak yang jadi korban. Banyak yang kepalanya hilang, geluntung, ada yang dilempar ke bawah makanya ada disebut di situ tuh Legok Sigai. Di wilayah pertempuran itu dulu sebetulnya belum disebut Rancadara. Sigai mah no paranti itu kan Siga Taraje paranti. Iya, dari pohon no ya disebut Legok Sigai dan itu ketika terjadi peristiwa itu nama tempatnya baru bernama Tanjakan Pasir Panjang. Tanjakan pasir kan bukit. Panjang lah memang panjang. Kira-kira 2-3 km. Nah, itu tempat peristiwanya. Patokannya itu ya dari mulai masuk wilayah Cedara, kemudian kalau kita ke arah Wanayasa sebelah kiri ada yang ke hutan persahabatan itu. Ada vihara pantai di situ, kemudian ada tugu perbatasan, dulu pernah ada tugu Kapten Halim di situ yang sekarang sudah hilang tukunya, hilang helmnya juga gitu kan, jika masuk di bawah tukang gendong atau di mana. Terus ada makam Tubagus Dangkok sebelah kiri jalan. Gitu. Tokoh penyebar Islam. Dulu teh Tanjakan Pasir Panjang. Iya. Setelah ada peristiwa itu di situ. Jadi banyak sekali yang tewas. Setelah peristiwa itu orang menyebut Rancadara. Kenapa disebut Rancadara? Karena darah yang tergenang ngabayabah membentuk genangan atau seperti ngarancak, ngarawak. Iya. Jadi ngeri. Kalau dilihat ya mohon maaf agak keluar dari segi akademis. Kalau dilihat secara mata batin ataupun kalau orang punya kemampuan metafisis indigo yang bisa melihat ke masa lalu atau jamaifu, bukan deja vu ya, tapi jamaifu. Itu bisa melihat apa yang terjadi di situ, ngeri gitu. Aura negatifnya sampai hari ini masih terasa. Oh iya Pak, betul Pak, hitam. Berat itu memang poek di sana Pak. Poek. Ikat tinggali. Cari kopi. Kopi. Mah enggak kopi itu maksudnya. Silakan kopi itu. Kalau Ini udah kenapa kopi pahit?
karena hadisnya dari aku.